warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Misbahul Munir selaku Ketua DPW KNPI Jatim. Lalu kepada yang terhormat Bapak Wahyu Eka Setiawan selaku Direktur Walhi Jatim. Lalu yang terakhir kepada Bapak Fahmi Ardianto selaku staf dari LBH Surabaya. Dan juga dari teman-teman kontras yang berbahagia dan seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara diskusi publik yang bertajuk Surabaya Waterfront Land, yang dimana apakah akan menjadi proyek strategis nasional atau hanya sebagai agenda elit saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting mengenai potensi dan tantangan dari proyek strategis nasional, yang dimana Surabaya Waterfront Land merupakan proyek yang tidak hanya mengangkut pengembangan infrastruktur dan tata kelola kota, tetapi juga berdampak pada pengembangan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan di sekitar. Acara ini akan berlangsung dengan agenda sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Lalu yang kedua, dilanjutkan adanya sesi penyampaian materi dari beberapa lembaga, yaitu ada dari KNPI, dari Jatim, dan juga dari Walhi Jatim, serta dari LBH Surabaya. Untuk selanjutnya, kepada Bapak pemateri yang telah hadir di sini, saya persilakan untuk ke depan, dan juga kepada Saudara Mbak Safira untuk bisa maju ke depan sebagai moderator dalam acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Lumayan. Ini mayoritas apa? Mahasiswa, siswa, masyarakat. Ya, masyarakat pastinya ya. Wah, senang sekali bisa ketemu teman-teman lagi ya di sini, dan kebetulan juga hari ini memang ada diskusi publik ya terkait dengan Surabaya Waterfront Land. Ini ada yang pernah dengar belum infonya soal apa itu? Makanan apa? Mungkin info apa sih Surabaya Waterfront Land? Atau mungkin beberapa dari teman-teman ada yang masih belum memahami soal isu tersebut ya, karena memang Surabaya Waterfront Land adalah sebuah PSN, proyek strategis nasional yang memang itu digagas oleh pemerintah pusat dari Presiden Jokowi dan jajarannya, dan kebetulan sekali Surabaya Waterfront ini akan dibangun di wilayah kota Surabaya yang saat ini memang menjadi lokasi dari tempat tinggal teman-teman semua, dan itu juga nantinya akan banyak banget ya dampak dari Surabaya Waterfront Land, kayak mungkin dari sisi masyarakat seperti nelayan, karena memang itu nantinya kan bakalan berdampak banget buat mata pencahariannya para nelayan ini dan juga masyarakat sekitarnya. Ada juga dari sisi lingkungan, nanti bakalan dijelasin oleh kawan-kawan pemateri kita malam ini yang ada di samping saya. Oh ya, ini mas-masnya gimana kabarnya? Sehat atau pusing? agak pening ya mas yo, mikir no nasib rakyat ya mas. Nah kita memang biasanya diskusinya tuh di sini lebih santai, dan memang diharapkan teman-teman lainnya yang di ruangan ini bisa lebih partisipatif ya. Kalau perlu nanti bikin pertanyaan sebanyak-banyaknya, yang teman-teman media bikin berita sebanyak-banyaknya soal Surabaya Waterfront Land ini, karena memang di kota Surabaya ini kan sepertinya masyarakat kita itu masih belum sadar kalau misalnya proyek ini bakalan berdampak banget buat kehidupannya kawan-kawan kita sesama warga, begitu ya. Nah ini tanpa banyak basa-basi lagi, kira-kira siapa yang mau ngobrol duluan nih soal Surabaya Waterfront Land?
Mas Fahmi kan dari LBH. Oh, aku ngenalin teman-teman dulu ya. Ini Mas Fahmi. Dia pengacara dari LBH Surabaya. Oh, belum. Calon pengacara. Tepuk tangannya mana dulu? Lali aku tepuk tangan. Terus ini Mas Misbahul Munir. Masnya dari Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia. ini masnya dari Persatuan Nelayan. Tepuk tangannya dulu mana? Kalau ini masnya dari Walahi. Oh, Walahi. 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 Namanya siapa Mas? Eka. Eka, nggak Wahyu. Eka toh. Eka. Nah, ini teman-teman yang hari ini bakalan ngisi diskusi kita. Jadi kira-kira siapa di antara 3 orang ini yang mau ngobrol, menyampaikan? Mas Munir dulu mungkin ya. Iya. Terima kasih. Selamat malam semua. Malam. Tema lagi. Tema kontras. Ya. Sudah tahu ya apa teman-teman apa itu SWL? Nah itu kira-kira itu tahu informasi SWL ini sejak kapan? Mulai rame-rame aksi-aksi itu atau gimana? Oke, saya mau ceritain ya apa alurnya dulu. Jadi hampir setahun yang lalu itu SWL memang sudah disasar oleh PT Garanti Jaya Kenpak. Itu pada tanggal 20 Juni tahun 2023 itu PT Garanti Jaya mengundang untuk konsultasi izin lokasi. Yang diundang ini KKP yang datang Dirjen PRL pemanfaatan ruang laut, ada sekitar 5 orang yang datang waktu itu di Surabaya di Swiss Bell Hotel Tunjungan. Ada juga dari beberapa akademisi, baik itu dari ITS maupun Brawijaya, juga ada tokoh masyarakat, dan saya juga diundang, tapi saya nggak hadir waktu itu. Saya nggak hadir karena tahu kan isinya apa kan gitu. Nah, setelah pertemuan di Surabaya tersebut, ada pertemuan lanjutan di Jakarta di KKP waktu itu. Kemudian itu bulan Juni, terus kemudian pada bulan September 2 bulan kemudian itu baru ada jawaban dari KKP bahwa itu sudah ditolak dan tidak diberikan dan tidak layak kan begitu, karena memang sehari setelah pertemuan di Surabaya itu sudah muncul beberapa statement dari akademisi, termasuk juga dari KNRI juga, dan beberapa teman-teman yang pemerhati lingkungan di mangrove juga, kalau yang saya tahu. Nah, setelah di bulan September ini baru PT Garanti Jaya ini diarahkan ke Kemenko Perekonomian, ke Erlangga Hartarto waktu itu. Nah, kemudian baru diarahkan ke Bahlil. Nah, ini yang kemudian karena memang kepentingannya kan modal kepentingan politik. Jadi momentum politik ini dimanfaatkan betul oleh oligarki Golkar ini kan. Nah, baru setelah Februari ada pemilu, kemudian difinalkan pemenangnya itu ada 02. Nah, baru kan di tanggal 18 Maret Jokowi sudah menandatangani 14 lokasi PSN, salah satu jalan Surabaya. Nah, ini ya jadi ringkasan kenapa PSN itu ada di Surabaya. Karena di Surabaya sendiri kalau melihat di tata ruang wilayah di Surabaya Smart City itu memang ada waterfront city, menghadap kota yang menghadap ke laut. Nah, ini yang memang disusun sejak mulai tahun dari 2010 sampai sekarang itu statusnya masih belum berubah.
dan memang ada agenda reklamasi, tapi bukan di ini ya Pak, bukan di Pak Purbaya, tapi di daerah Greges. Kalau saya baca-baca di daerah utara, terus kemudian karena mungkin PT Grande Jaya ini mengetahui kalau Surabaya itu kan untuk punya agenda membangun kota yang menghadap ke laut, kemudian baru dimanfaatkan untuk menjadi waterfront land city. Jadi dengan membangun pulau baru kan gitu. Nah ini sekelumit kenapa PSN ini ada. Jadi saya juga ingin mengajak teman-teman untuk memberikan informasi terkait berbagai kebijakan yang mendukung itu. Jadi di Provinsi Jawa Timur ada Perda nomor 1 tahun 2018 terkait tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil. Nah ini memang dibuat untuk kepentingan ini agenda Jokowi di seluruh Indonesia. Jadi dari sekitar 28 provinsi itu 80% yang memiliki daerah untuk agenda reklamasi dan penambangan pasir itu di 28 provinsi ini. Jadi yang Jawa Timur termasuk yang terluas, nomor 3 yang terluas seluruh Indonesia untuk alokasi reklamasi. Nomor 3 untuk alokasi penambangan pasirnya. Jadi kalau melihat di RZTP ini yang laut kita ini sedang dikompetisikan. Jadi bagaimana untuk alokasi kebutuhan untuk alur pelayaran, alokasi untuk perluasan pelabuhan juga, alokasi untuk perluasan latihan militer dan seterusnya seperti itu. Nah, terkait dengan PSN ini jadi sangat dipaksakan. Karena kenapa? Karena di RT RW Surabaya itu kan zonasi yang disasar itu yang dijadikan PSN itu daerah konservasi. Jadi ada 4 zona ini ya kalau di Surabaya. Ada pelayaran alur barat, ada alur timur, yang C itu zonasi area penangkapan ikan, dan yang di daerah Wonorejo itu untuk konservasi. Nah parahnya ini diperkosa gitu loh untuk kepentingan oligarki. Jadi mengapa Kenpak ini PT Grande Jaya itu pernah sempat untuk memperluas di wilayah bukan yang ini ya, bukan yang rencana 40, tapi yang sekarang ini seperti Atlantis dan yang di Kenpak sekarang itu kan memang dia ini membeli dari masyarakat sekitar untuk menguruk. Jadi menyuruh menguruk, kemudian dibeli sampai luas sampai ke hampir ke tengah laut. Akhirnya ada kebijakan dari Bu Risma waktu itu untuk ditanggul. Supaya apa? Supaya Kenpak itu tidak semakin ke tengah, menguasai menguasai lahannya. Nah, baru momentum politik kemarin mungkin dimanfaatkan untuk menguasai ya. Jadi menguasai perairan pesisir dengan membangun pulau-pulau baru. Nah ini yang jadi problem masyarakat Surabaya. Kalau kita melihat di daerah mulai dari Pandaria sampai ke selatan itu sampai ke Wonorejo itu nelayan mulai dari Tambak-Wedi, nelayan dari Nambangan, Cumpat, Kejawan, Kenjeran sampai Sidoarjo pun datang ke sana. Nah, kenapa? Karena lokasi mangrove banyak pemijahan ikan di sana maupun nelayan Tambak-Wedi itu kan nelayan yang khusus memang mencari kepiting dan rajungan. Jadi ada di sana juga. Nah, seandainya kalau itu reklamasi dibangun dari dari mangrove, dari nol sampai ke tengah, misalkan dari 100 meter, jarak 100 meter dibangun pulau dengan jarak ke tengahnya itu 1,8 kilo. Nah, artinya apa? Semakin ke tengah semakin menyempit lokasi aktivitas nelayan mencari ikan, dan itu langsung ke alur pelayaran kapal, bukan lagi ini. Jadi semakin sempit dan semakin
membahayakan nelayan kita kalau seandainya nanti itu dibangun, jadi semakin membahayakan keselamatan nelayan-nelayan kita. Ini yang menjadi catatan kita ya. Jadi kita ya jadi pesan dari kami kepada wali kota itu bahwa ada mata rantai perekonomian yang dilakukan oleh nelayan. Itu mulai menangkap ikan, kemudian didaratkan, dipilah yang melibatkan buru-buru nelayan, kemudian pengolah ikan dan pelaku usaha perikanan sampai ke pabrik restoran sampai ke meja makan kita. Nah, ini yang melibatkan banyak pihak untuk menggerakkan ekonomi di sektor perikanan dan kelautan. Nah, ini yang tidak pernah dibahas dan tidak pernah diakui. Kalau itu banyak nelayan kita menyumbangkan protein untuk bangsa kita. Nah, ini yang tidak pernah diatur oleh negara. Nah, terkait dengan kebijakan pun saya kira masih banyak yang bertabrakan, mulai dari kita sudah punya undang-undang nomor 7 tahun 2016 terkait undang-undang perlindungan nelayan. Kita juga punya undang-undang lingkungan. Kita juga dilindungi ya secara konstitusi hak untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau kecil yang dilakukan secara turun-temurun. Nah, tapi sejak Omnibus Law kemarin itu sudah menurunkan berbagai macam produk kebijakan-kebijakan yang mencerahkan, mulai dari PP nomor 26 terkait pengelolaan sedimentasi pasir laut yang tidak pernah melibatkan masyarakat nelayan dan seterusnya kan gitu. Dan juga di RZTP pun sama, artinya rencana zonasi wilayah pesisir di Jawa Timur, tidak hanya di Jawa, di seluruh Indonesia, itu cenderung langsung copy paste dengan mencontoh di daerah-daerah lain. Misalkan di Surabaya, di Jawa Timur, hampir seluruh di Indonesia itu mencontoh RZTP-nya itu dari Sulawesi Utara, karena itu 2017 sudah selesai dan copy paste coba tinggal nambah-nambahi, oh ini lokasi, koordinat dan seterusnya begitu. Jadi hampir sama seperti itu. Nah, ini yang perlu ada semacam yang kita lakukan untuk mengkoreksi di perda tersebut, karena perda RZTP ini turunannya banyak, mulai dari reklamasi, penambangan pasir dan seterusnya seperti itu. Nah, mungkin itu ya yang secara singkat dari saya. Nanti kita dengan cara tanya mungkin bisa memunculkan informasi yang baru. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pemaparannya ya, jadi memang berdasarkan dari yang disampaikan Mas Munir, memang kalau misalnya proyek ini dilanjutkan nantinya memang bakalan lebih banyak merugikan rakyat, yang mana notabene mereka merupakan orang-orang yang terlibat dalam bisnis dalam bidang perekonomian yang khususnya di perikanan yang ada di Surabaya. Terus juga lebih banyak kan kasus proyek ini sepertinya memang untuk disokong oleh para oligarkis ya, yang mana memang kalau misalnya oligarkis itu mereka dibiarkan, pastinya warga sipil kayak kita ini, kayak nelayan itu yang nantinya akan mendapatkan banyak banget negatifnya ya. Mungkin kita bisa lanjut ke dampak dari lingkungannya ini kira-kira seperti apa, karena memang ada Mas Eka yang hari ini hadir. Mungkin jenengan bisa jelasin Mas, ini kira-kira kalau dilanjutin proyeknya, kira-kira dampaknya ini apa aja nih buat lingkungan, buat ekosistem yang ada di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah.
Dampak lingkungan. Dampak lingkungannya kiamat sugro, kiamat kecil ya sudah. Kalau kita bicara dampak lingkungan tentu mungkin ada yang rumahnya sekitar Kenjeran, Bulak dan sekitarnya gitu. Kalau ada mungkin sudah paham lah gitu posisinya, apakah pasir oranye itu masih ada, lalu bagaimana kondisinya sekarang gitu. Tentu akan paham kondisinya. Jadi kita melihat terkait dengan itu tentu bayangan kita ini selalu dipaksa untuk kita melihat ke depan gitu. Ke depan itu paling nggak kita membayangkan kira-kira begitu jika terjadi seperti ini, kira-kira apa yang akan terjadi pada rumahku gitu. Tentu ini menjadi hal yang memang perlu untuk dilihat gitu. Salah satunya kita bicara terkait dengan kita lihat pesisir Surabaya, kayak apalah modelnya pesisir Surabaya itu dengan permukaan air laut yang mulai meningkat 0,5 mm sampai 1 mm gitu setiap tahunnya. Belum lagi kawasan mangrove yang mulai berkurang. Jadi ada catatan menarik gitu. Jadi pada tahun 90-an saya pernah baca gitu di arsip majalah Tempo. Tahun 90-an, saya lupa persisnya tahunnya berapa. Tapi karena saya langganan Tempo jadi paham gitu. Jadi langganan Tempo jadi paham gitu. Ada berita begitu tahun 90-an, ada mungkin ada yang kenal Mas Prigi Arisandi. Mas Prigi waktu itu masih sangat muda sekali gitu, bersama dengan lembaganya namanya Ekotun waktu itu, yang isinya mahasiswa, teman-teman mahasiswa dari ITS, dari UNER, bikin komunitas penelitian dan konservasi namanya Ekotun, sekarang jadi lembaga itu pernah menyuarakan soal rusaknya mangrove di sekitar wilayah Kenjeran untuk pembukaan sebuah perumahan. Dan kira-kira siapa aktornya? PT Granting Jaya. Itu tahun 90-an. Jadi dia juga menjadi salah satu aktor gimana rusaknya kawasan mangrove pada saat itu. Jadi kita sudah bisa lihat gitu bagaimana watak pembangunan khususnya yang berkaitan dengan satu kawasan yang disebut sebagai permukiman. Dan kita pun juga perlu mempertanyakan permukiman ini arahnya kemana gitu, arahnya nanti permukiman ini. Apakah untuk gaji di bawah UMR atau di bawah 10 juta gitu kira-kira? Kira-kira inlander ini gimana gitu? Ya kita bisa lihat. Kalian bisa berkunjung ke Pakuwon, Ciputra gitu. Apakah ada inlander? Ada gitu. Di depan pintu jualan cilok kalau nggak jadi tukang. Itu jadi catatan yang penting gitu salah satunya. Itu bisa kita bayangkan ketika di wilayah Batavia itu gimana gitu. Nah itu lagi nyambung ke sosial ya. Tapi ada satu kerusakan dan pola yang terjadi di Surabaya kalau dalam konteks pembacaan tata ruang. Pernah kami membuat satu kajian cepat begitu soal perubahan tata ruang di kota Surabaya, dan saat ini juga sedang tengah menyelesaikan satu buku begitu bersama temanku terkait dengan pola perubahan tata ruang dengan pendekatan diakronik, artinya pendekatan kronologis yang terinspirasi oleh Ferdinand Braudel, long duration of history, durasi panjang yang saling berkaitan gitu, dan juga terinspirasi oleh Abidin Kusno salah satunya, teoretikus urban begitu, dan Rita Padawangi, melihat bagaimana pola perubahan ruang di kota Surabaya. Dan itu tertolong juga oleh dua alat begitu bernama Google Maps Pro begitu, dengan pendekatan time lapse sama peta satelit begitu, yang salah satunya dibantu juga oleh teman-teman planologi. Diperlihatkan gitu bagaimana pola perubahan yang terjadi dari Kenjeran ke arah Pakuwon itu, di wilayah Kupote sampai ke wilayah Rungkut, Wonorejo itu ada satu pola perubahan yang unik. Pola perubahannya adalah mangrove berganti jadi tambak jadi perumahan. Dan itu mulai dari tahun 2006, semakin ekstensif di tahun 2016,
semakin masif di tahun 2022 dan semakin luas di tahun 2024 ini. Bisa cek sendiri gitu bagaimana pola perubahannya. Dan itu juga sangat berkaitan dengan ada rencana kita bicarakan soal gini. Soal pembangunan Surabaya Waterfront Land itu tidak bisa dilepaskan yang disebut sebagai koneksinya. Apa kira-kira koneksi yang membuat satu bayangan ada kawasan elit gitu? Salah satu simbolnya adalah jembatan Surabaya. Simbol keduanya ada jalan besar gitu yang nanti akan dihubungkan sebagai proyek double track. Kalau Eri Cahyadi bilangnya SER gitu, SERR gitu. Itu untuk di wilayah timur. Di barat nanti juga ada. Kalau di barat perubahannya adalah banyak kawasan resapan seperti waduk. Waduk itu termasuk bosi dalam tata ruang. Itu mulai berubah. Jadi apa? Jadi perumahan. Salah satunya waduk Sepat, waduk Jeruk, dan waduk Madi. Dan itu dikuasai oleh wilayah barat gitu. Jadi Surabaya dibagi dua, ada wilayah barat dan wilayah timur. Sama-sama dua taipan besar penguasa properti gitu. Dan itu untuk di wilayah tengah. Dan ada pola-pola perubahannya adalah bagaimana kawasan-kawasan resapan, kawasan-kawasan lindung, dan juga kawasan-kawasan yang punya satu simbol secara kultural gitu mengalami perubahan karena ada determinasi pasar. Pasarnya dari mana? Dari bagaimana pola perubahan ruang di kota Surabaya adalah menawarkan bahwasanya secara simbol Surabaya dibentuk sebagai metropolitan. Ke depan megapolitan muncul yang namanya PSN, ada namanya Gerbang Kertasusila. Surabaya sebagai pusat bisnis, dibuatlah aglomerasi Gerbang Kertasusila. Muncullah ide-ide banyak, mulai dari tol tengah kota, double track sisi barat, double track sisi timur, sampai Surabaya Waterfront Land, dan ada wacana kota-kota yang akan dibangun di sekitar pesisir juga gitu pengembangannya. Dan pada akhirnya ya akan ada alih fungsi gitu yang secara besar-besaran. Salah satu yang hilang adalah kawasan resapan ataupun catchment areanya hilang. Nah, salah satu dalih yang dipakai begitu adalah dalih kesejahteraan. Ada satu istilah begitu, istilahnya the will to improve, kehendak untuk memperbaiki. Muncul karena ada ini ketimpangan, maka harus dibuat satu daya pantik ekonomi. Apa? Membuat kawasan baru, kawasan bisnis. Maka dibuatlah aneka perubahan kawasan gitu, salah satunya untuk harapannya adalah untuk memantik bisnis. Padahal kalau kita lihat dari catatan statistik yang menghidupi Surabaya salah satunya adalah ekonomi kecil dan menengah gitu. Dan kita tahu sendiri Surabaya ditopang oleh ekonomi kecil dan menengah. Dan Surabaya sendiri itu adalah kota yang tidak punya dinas perikanan dan kelautan. Padahal ada lautnya. Ini menjadi catatan penting gitu yang kalau kita bicara ada pola ruang, secara simbol pemerintahan ada, secara kehendak untuk sejahtera ini dikatakan ada, tapi satu sisi juga ada upaya untuk meminggirkan orang-orang yang telah menempati lama tapi nggak punya hak. Karena di Surabaya kita punya isu yang cukup mendesak, yakni terkait dengan agraria perkotaan, yakni hak guna bangunan dan hak pakai atau dikenal sebagai surat hijau. Dan ini selalu ramai ketika pilkada. Itu terjadi sejak era kemerdekaan sebagai bentuk ketidaktuntasan dari Undang-Undang Pokok Agraria. Dan itu terjadi di banyak titik, ada Tambak Bayan dan teman-teman lainnya juga mengalami satu persoalan itu. Jadi untuk menggusur orang itu sebenarnya akan mudah gitu. Tapi satu sisi juga kita bicara terkait dengan investor sekarang punya mekanisme itu sebagai human right and business gitu. Ada legally binding treaty gitu ataupun ketentuan yang mengikat antara bisnismen. Jadi seorang bank itu kalau memberikan investasi itu harus ada istilah clean and clear. Dan itu bisa terlihat ketika bagaimana investor ini mulai berapi-api untuk bagaimana menata, menggunakan AMDAL, kebijakan dan lain-lainnya. Padahal kalau secara daya tampung dan daya dukung itu sebenarnya sudah tidak memadai gitu. Dan sangat bertentangan dengan rencana tata ruang tata wilayah 2014 gitu. Dan pada akhirnya 2014 reklamasinya bentuknya Waterfront City, sekarang jadi Waterfront Land. Penataannya pun di sekitar kawasan pesisir gitu. Nah, artinya ada perubahan skema. Skemanya adalah buat pulau-pulau baru gitu.
Ketika terjadi pulau-pulau baru, tentu kita ibaratkan seperti bak begitu, yang di dalamnya ada ikan-ikan begitu, terus tiba-tiba kita kasih pasir, tumpah begitu. Artinya ada pengurangan daya dukung. Dan kita juga bisa bayangkan bagaimana nelayan jaring, terus nelayan selam yang biasanya nyari ikan hingga ke wilayah jauhan gitu, itu akan muter posisinya. Meskipun ada katanya akan dibuka jalan gitu untuk masuk, untuk lewat nelayan gitu, ya tidak terlalu yakin juga sebenarnya. Dan itu akan muter mereka, dan itu juga akan mengganggu. Dan belum lagi kalau kita bicara soal reklamasi ini, kira-kira pertanyaannya adalah reklamasi ini didapat dari mana tangannya? Coba dipikirkan. Reklamasi kira-kira dapat dari mana? Kun fayakun gitu. Atau dari Ki Arjuna gitu. Saya minum es kopi gitu. Ki Arjuna. Kira-kira ya dari tambang pasir laut. Dan terakhir, tambang pasir laut ini dilegalkan dengan ada perdagangan soal pasir laut. Dan kita tahu sendiri tambang pasir laut ini akan menyedot pasir dengan kapal besar dan mesinnya besar gitu, tentu akan merusak gitu. Di mana di ekosistem bawahnya, ikan-ikan kecil dan lain-lainnya hilang. Dan kalau kita bicara soal perubahan iklim, itu akan menambah konteks perubahan iklim. Karena apa? Karena pasir disedot di bawah ini juga memunculkan yang namanya pelepasan karbon juga, dan akhirnya menambah juga. Kenapa mangrove itu bisa mengikat karbon 2 kali lipat daripada daratan? Karena laut itu adalah tempatnya keluarnya karbon paling besar, makanya laut itu panas gitu. Itu bisa dibayangkan saja gitu. Dan dari situ ketika kita bicara soal ini enggak diambil dari pasir laut, diambil dari mana? Pertanyaan paling dekat adalah diambil dari galian C. Galian C, kalau secara akses paling dekat ada di Pasuruan dan Mojokerto, tambang batuan. Dan itu pun juga akan memacu kerusakan besar-besaran di wilayah atasnya. Nah, artinya ada saling keterhubungan dan lain-lainnya. Misal kalau itu nantinya akan dibuat untuk mengatasi agresi ataupun endapan gitu. Problem endapan itu adalah problem saling terkait. Rusaknya wilayah hulu, wilayah tengah itu saling terkait. Karena endapan ini didapatkan dari atas. Kalau belajar ilmu pengetahuan alam akan paham gitu, dari atas ke bawah. Dan endapan itu. Untuk menyelesaikan masalah Surabaya, ya tidak hanya bisa Surabaya saja. Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Surabaya, ya tidak bisa kita bicara Surabaya saja. Tapi perlu untuk bicara soal interkoneksinya gitu salah satu. Ini menjadi catatan pentingnya. Dan terakhir, kalau kita bicara secara lebih luas, tentu nelayan-nelayan selam, nelayan-nelayan petorosan, nelayan-nelayan jaring itu yang sekarang sudah mulai menurun akan hilang pelan-pelan gitu. Ketika mereka hilang pelan-pelan, tentu mereka akan mengalami satu tekanan dalam konteks secara sosial dan juga ekonomi. Ketika secara sosial dan ekonomi, mereka akan berpindah gitu. Meskipun seolah-olah tidak paksa, tapi mereka akan berpindah pelan-pelan. Dan itu disebut sebagai pemaksaan pemindahan secara tidak tampak. Melalui apa? Perubahan dinamika internal ekonomi gitu. Jadi ada perubahan ekonomi yang memantik orang untuk berpindah. Dan ini terjadi juga di wilayah Jakarta Utara. Dan ini catatan pentingnya gitu. Dan teman-teman perlu kelihatannya untuk melihat satu video gitu terkait dengan Bali tolak reklamasi gitu, dimana ada pang-pang itu kumpul-kumpul semua gitu untuk menyuarakan tolak reklamasi, Jering dan kawan-kawan gitu. Ada pengacara kondang namanya Gendu gitu salah satunya, semua campur gitu. Dan satu yang jadi keyakinan adalah kita bicara soal kalau rusak ini tentu yang berdampak adalah banyak orang, dan tentu yang berdampak juga adalah warga masyarakat di wilayah Surabaya Utara khususnya gitu. Karena Surabaya Utara ini, kalau kita bicara di media sosial, itu menjadi korban stigma gitu. Kalau kita bicara Surabaya Waterfront, siapa apa itu? Diusir saja orang-orang itu, cuma bla-bla gitu. Coba cek di media sosial. Itu narasi yang dibuat gitu. Artinya ada satu stigma yang kebangun
ada pola pembangunan bahwasanya yang kumuh ini harus di, padahal masyarakat di bawah juga ingin berubah gitu. Misal dari Nambangan sempat menawarkan soal tanggul pemecah ombak, menawarkan soal penataan kampungnya gitu. Tapi ternyata nggak ditindaklanjuti gitu. Belum lagi kawasan-kawasan lainnya, ada kawasan Bulak Banteng juga yang sekarang berkonflik juga gitu, nggak berjalan gitu dengan militer salah satunya. Dan kalau ngomong soal setahu saya gitu, semangat dari nelayan terutama di wilayah Nambangan Cumpak yang saya ketahui selama memang mereka menjadi salah satu yang cukup getol waktu itu menolak penambangan pasir dari PT Gora Bahana tahun 2012 gitu. Dan alhamdulillah berhasil menang waktu itu. Dan ini diuji lagi dengan adanya Surabaya. Tidak hanya Nambangan Cumpak tapi juga lain-lain yang lainnya dari Keputih dan lain-lainnya. Artinya ada tantangan-tantangan kuat yang memang ini memang membutuhkan satu penguatan suara bersama. Ketika kita bicara dampak lingkungan, kita bisa bayangkan kita tinggal di sana, tiba-tiba rumah kita hilang. Kita bisa bayangkan kita sebagai korban Lapindo gitu. Tiba-tiba kita tinggal di sana, besoknya rumah kita tenggelam, bingung mau kemana. Bisa juga seperti nelayan Nambangan, tiba-tiba besok sudah nggak tahu mereka akan lewat mana dan mereka harus pindah kemana. Gitu. Kayak tanah di Jawa ini masih luas gitu loh posisinya. Kayak orang itu bisa cari pekerjaan dengan mudah, akhirnya bisa bayar rumah susu ya. Nggak semua orang bisa bayar rumah susu. Banyak yang gagal juga pada akhirnya. Nah ini yang menjadi tantangan ke depan. Bagaimana pembangunan kota itu memang harus berangkat dari bawah. Dan pembangunan kota memang harus bisa mengakomodasi kepentingan dari warga di bawah. Karena pada dasarnya pembangunan itu harusnya dari bawah ke atas. Dan ini sudah diterapkan di Jakarta. Warga kampung miskin, kampung akuarium, mereka membangun dari bawah, membangun rumah vertikal versi mereka sendiri. Kalau di Surabaya, warga Seringkali, paguyuban warga Seringkali itu menata kampungnya sendiri gitu, mundur seringkali beratap. Mereka rela mengurangi, mundur kampungnya agar apa? Agar tidak mengganggu sempadannya. Itu kan inisiatif yang dilakukan. Silakan main ke paguyuban warga Seringkali Beratang itu. Ada salah satu kenal Pak Gatot gitu, salah satunya sering cerita soal itu. Dan paguyuban warga-warga yang lainnya. Bagaimana bertahan? Ada warga Tambak Bayan, bagaimana bertahan? Ada Sepat gitu. Cipeng dan Cak Rohim gitu, dan yang pernah dikriminalisasi bahkan. Artinya membutuhkan semangat juga gitu. Artinya ya memang yang tinggal di Surabaya ini kan gak harus yang berKTP Surabaya gitu, tapi yang kita bicara soal Surabaya ini menjadi ruang bersama gitu. Toh dampaknya nanti juga banyak orang yang mencari kehidupan di Surabaya juga akan terdampak. Mungkin itu sepintas pengantar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.